Wahabi adalah aliran sesat yang sangat berbahaya. Wahabi juga membunuh kaum muslimin di Jazirah Arab tak terhitung jumlahnya. Wahabi juga adalah antek-antek penjajah Inggris. Ini adalah pembongkaran fakta yang sangat menyakitkan untuk kaum muslimin. Jangan sampai gagal faham, tonton sampai habis. Kupas tuntas fakta-fakta Wahabi ini. Kita reaction video dari musisi pensiun, pembahasan yang sistematis dan bagus untuk disimak dan didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, kali ini kita akan bantah video seorang ustadz yang membacakan kitab fitnah terhadap Wahabi yang ditulis oleh tokoh yang menjadi musuh besar dakwah Salafi Wahabi. Untuk kali ini kita akan jawab dua dulu tuduhannya dan semoga Allah memudahkan menjawab tuduhan selanjutnya. Dia bernama Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, lahir di Mekah pada tahun 1232 Hijriah, mengajar dan berfatwa di sana. Dia bermazhab Syafi'i, memiliki beberapa karya tulis dalam bidang sejarah, akidah dan nahwu. Dia adalah musuh besar dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia wafat di Madinah pada tahun 1304 Hijriah. Syekh Muhammad Rashid Ridho berkata, sesungguhnya Dahlan bukanlah seorang yang ahli hadis dan kemudian ahli sejarah dan ilmu kalam. Dia hanya taklid kepada beberapa orang yang juga taklid dan hanya menukil dari kitab-kitab mutaakhirin, yaitu orang-orang belakangan. Alangkah bagusnya ucapan Syekh Fauzan Sabik tatkala berkata, sebagian para ulama Mekah yang mulia mengatakan karya-karya Dahlan adalah seperti bangkai, tidak ada yang memakannya kecuali orang yang terdesak. Sungguh telah banyak para ulama dari India, Irak, Najd, dan selainnya yang membantah dan menyingkap kesesatannya. Dan banyak murid-murid yang lain, murid-murid beliau yang jadi ulama di Indonesia. Nah, beliau dalam kitab ini disebutkan, Bapak Ibu sekalian, beliau hidup di abad ke-13 Hijriah, menyaksikan langsung beliau mufti Mekah bermadhab Syafi'i. Beliau menjelaskan dalam kitab ini dari sisi tarikh dan sejarahnya beserta ajaran dari Wahabinya. Dari sisi kesejarahannya, Bapak Ibu sekalian, bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini sudah diprediksi oleh ayahnya sebagai mufti, oleh saudaranya dan kibarul ulama pembesar, bahwa orang ini akan menyebarkan kesesatan yang besar. Sehingga terbukti Muhammad bin Abdul Wahab ini mengkafirkan orang-orang muslim. Wa tusila bizalika ila takfiril mu'minin. Jadi mengkafirkan orang-orang yang beriman. Maka selain daripada yang mengikuti mazhabnya adalah musyrikin. Itu pandangannya. Khusus buku yang dibahas di video ini, yaitu Fitnah Al-Wahabiyah, Syekh Mansur Salman berkata, dalam kitab ini, penulisnya membicarakan apa yang dia tidak ketahui dan banyak menukil kabar burung. Si Fulan bilang begini, diceritakan dari Fulan, maka bila benar maka hukumnya begini dan begini. Anggaplah bahwa penulisnya tidak membaca kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau mendengar tentangnya. Bukankah sewajibnya bagi dia untuk mengecek terlebih dahulu? Namun, kalau kedengkian dan kebutaan telah menyetir, maka masalahnya menjadi lain. La haula wa la quwata illa billah. Mari kita jawab tuduhan Pak Ustadz tadi. Yang pertama, sebuah kebohongan dan kesalahan yang ditelan si Ustadz yang menuduh tadi bahwa guru-gurunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mempunyai firasat yang kurang baik tentang muridnya tersebut dan bahwa beliau akan sesat dan menyebarkan kesesatan dan mengkafirkan orang muslim. Ini adalah omon-omon, sebab sejarah menjadi saksi bahwa beliau sangat dekat dengan para gurunya dan mereka pun memuji serta mengakui kecerdasannya. Sejarah mencatat bahwa di antara guru-guru beliau adalah yang pertama adalah ayah beliau sendiri, Syekh Abdul Wahab, telah memuji anaknya dengan ucapannya, sungguh aku telah banyak mengambil faidah dalam masalah hukum dari anakku Muhammad, dan ini sebagai pujian yang sangat berharga. Yang berikutnya adalah Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab banyak menimba ilmu darinya dan sang guru
begitu cinta dan perhatian dengannya, Syekh Abdullah bin Ibrahim juga memberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ijazah dengan hadis masyhur musalsal bil awaliyah dari dua jalur. Yang pertama dari jalur Ibnu Muflih dari Syekhul Islam Ahmad bin Taimiyah hingga ke Imam Ahmad. Yang kedua dari jalur Abdurrahman bin Rajab dari Al-Alamah Ibnul Qayyim dari syekhnya Syekhul Islam hingga ke Imam Ahmad. Sebagaimana beliau juga memberikan ijazahnya semua sanad Syekh Abdul Baqi Al-Hanbali berupa Sahih Bukhari yang bersambung sanadnya hingga kepada Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab syarah Bukhari Muslim, Sunan Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, karya-karya Ad-Darimi yang bersambung hingga penulisnya. Musnad Imam Syafi'i, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, dan sebagainya dari sabit Syekh Abdul Baqi. Kemudian guru berikutnya Al-Muhaddis Muhammad Hayat As-Sindi. Beliau begitu dekat dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan beliau memiliki andil besar dalam mengarahkan Syekh Muhammad kepada tauhid yang lurus, memurnikan tauhid ibadah hanya kepada Allah semata, melepaskan diri dari belenggu taklid, dan menyibukkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah. Diceritakan bahwa suatu kali Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah berada di hujrah Nabi melihat orang-orang berdoa dan istighosah meminta pertolongan kepada Nabi. Muhammad Hayat melihatnya lalu mendatanginya. Syekh Muhammad lalu bertanya kepadanya, "Bagaimana pendapatmu tentang mereka?" Syekh Hayat kemudian menjawab dengan menukil firman Allah, sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan. Guru berikutnya adalah Al-Muhaddis Ismail Al-Ajluni. Syekh Ibnu Badran menceritakan bahwa para ulama hadis tersebut telah memberi ijazah kitab-kitab hadis kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Gurunya yang kelima adalah Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Beliau sangat dekat dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan mencintainya, sehingga beliau disiksa orang-orang Basrah karena kecintaannya tersebut. Setelah bukti-bukti ini, lalu kemudian ada orang yang mengatakan bahwa para gurunya berfirasat jelek kepadanya. Sungguh ini amat lucu, membuat orang-orang yang mengerti sejarah itu akan tertawa sendiri. Banyak manusia yang meninggal. Bahkan terakhir Bapak Ibu sekalian, ketika merebut Hijaz Mekah dan Madinah, mereka menggunakan senjata Inggris untuk membunuh kaum muslimin. Dalam kitab ini, dan banyak kitab-kitab yang lainnya. Maka disebutkan dalam kitab ini, musibah terbesar yang menimpa umat Islam sepanjang sejarah umat Islam adalah fitnahnya Wahabi ini. Tuduhan yang kedua adalah tuduhan menjadi alat dan senjata Inggris untuk membunuh kaum muslimin sampai jumlah yang tidak terhitung katanya. Kita jawab tudingan ini pun adalah kedustaan yang besar. Mari kita nukilkan hakikat sikap pemerintah Eropa, terutama Inggris dalam hal ini, terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagaimana tulisan Ustadz Abu Salma Muhammad Al-Athari di majalah Al-Zakirah Al-Islamiyah pada tahun 1426 Hijriah. Beliau menulis, beberapa sosok setan berwujud manusia dari orang-orang Eropa berpikir tentang akibat yang akan menimpa mereka jika dakwah Muhammad bin Abdul Wahab yang didukung pemerintahan Saud yang pertama ini memperluas pengaruhnya. Mereka melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Saud akan mengancam kepentingan mereka di kawasan timur secara umum. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali menghancurkan pemerintahan ini. Mereka pun menempuh berbagai daya dan upaya dalam menghancurkan dakwah salafiyah ini. Di antaranya, yang pertama adalah penebaran opini publik di tengah negeri Islam untuk melawan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka bangkitlah para penganut bid'ah khurafat untuk memerangi dakwah Syekh. Mereka adalah golongan mayoritas di zaman itu, yang mana faham kuburiyun, khurafiyun, bid'ah, dan syirik telah mendarah daging di dalam hati mereka. Bahkan parahnya, Kesultanan Utsmaniyah, generasi akhir, adalah pemerintahan yang mendukung kesyirikan dan kebid'ahan ini. Ini semua terjadi setelah Inggris dan Perancis menyebarkan fatwa yang mereka ambil dari ulama ulama jahat yang memfatwakan bahwa apa yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah rusak. Yang kedua, mereka menebarkan fitnah antara gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diadu dengan pemimpin Kesultanan Utsmaniyah.
orang-orang Inggris dan Perancis menebarkan racun ke dalam pikiran Sultan Mahmud II bahwa gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bertujuan untuk memerdekakan Jazirah Arab dan memisahkan diri dari kesultanan. Sultan pun merespon dan berupaya memberangus gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal seharusnya beliau meragukan nasihat dari kaum kafir ini, meneliti dan melakukan investigasi terhadap berita ini. Sesungguhnya para pengikut dakwah Salafiyah tidak pernah menuntut khilafah sama sekali dan tidak pernah menyatakan penentangan bahwa dirinya tidak tunduk kepada kesultanan. Namun sesungguhnya perselisihan itu hanya ada dalam dua hal yang paling asasi, yaitu yang pertama, permintaan para pengikut Salafi tentang keharusan untuk komitmen para jamaah haji dalam berpegang teguh dengan ajaran Islam dan mencabut semua yang keluar dari ajaran Islam. Yang kedua, adanya perasaan pemerintahan Utsmaniyah yang merasa tidak berdaya di hadapan kekuasaan gerakan Wahabi atas kota-kota suci yang berada di Hijaz. Sebab mereka tahu bahwa ketidakmampuan mereka ini berarti penurunan wibawa dan posisi mereka secara politik. Sesungguhnya Inggris dan Prancis mulai dari awal telah membenci gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terlebih setelah pemerintahan Al Saud beserta orang-orang Qawasim mampu melakukan serangan telak terhadap armada Inggris pada tahun 1860 Masehi sehingga perairan Teluk berada di bawah kekuasaannya. Sesungguhnya asas-asas Islam yang murni menjadi fondasi dasar pemerintahan Saud yang pertama ini. Dan tujuan utama didirikannya negara ini adalah untuk melawan kejahatan orang-orang asing di kawasan itu. Bukti berikutnya yang menunjukkan bahwa tuduhan ini adalah tuduhan dusta belaka adalah tatkala Ibrahim bin Muhammad Ali Pasha, gubernur Mesir yang sangat benci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia itu antek kafir Inggris yang menelikung Kesultanan Utsmaniyah dan dia pendahulu dari Mustafa Kemal Pasha Ataturk, kaki tangan gerakan Yahudi Primasonri yang kemudian berhasil menghancurkan kota Dir'iyah dan menghukum pancung Pangeran Abdullah bin Saud. Setelah keberhasilan Ali Pasha ini, Inggris kemudian mengutus Kapten George Forrester Sadler untuk memberikan ucapan selamat kepada Ibrahim Pasha dan mengajukan kerjasama antara kekuasaan darat Ibrahim Pasha dengan kekuatan laut armada Inggris dalam rangka menghadapi Qawasim yang merupakan penganut dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, sahabat muslim, sungguh sangat jauh panggang daripada api apabila dikatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab adalah boneka atau antek-antek Inggris dan digunakan serta menggunakan senjata Inggris untuk menghabisi kaum muslimin sampai tak terhitung bahkan jumlahnya. Padahal dengan menyebarnya dakwah Salafi Wahabi yang diberkahi ini ke pelosok dunia lain melahirkan para pejuang Islam. Di India, Syekh Ahmad Irfan dan pengikutnya membongkar kebobrokan Mirza Ghulam Ahmad Qadianiyah, pendiri Ahmadiyah yang mereka adalah kepanjangan tangan dari kolonial Inggris. Mereka juga memakikan jihad memerangi Inggris di negeri mereka. Di Indonesia tercatat ada Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Renceh, Tuanku Nan Gapuk yang memerangi bid'ah, khurafat, dan maksiat kaum adat sehingga meletus perang Padri. Dan mereka semua adalah pejuang Islam yang memerangi kolonialisme di Indonesia. Belum lagi di Mesir, Sudan, Afrika, dan belahan negeri lainnya yang mana mereka semua adalah para pejuang Islam yang membenci kolonialisme kaum kafir Eropa. Demikianlah sahabat muslim, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah teman-teman. Dari sini kita bisa lihat sejarah. Kerusakan umat Islam itu berasal dari sumber-sumber ini. Pertama keluar dari Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh generasi salafus soleh. Yang kedua adalah taklid buta terhadap tokoh-tokoh yang ditokohkan. Ketiga, tidak tabayun ketika mendapatkan berita dari orang kafir. Semoga kita semua mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.